yuqabalu lan ora den bandingi wala yuqabalu lan ora den bandingi apa ba'duha sebagiannya fisol ae ba'du fisolil kafaati tegese sebagian piro-piro fisol perkarane kafaat tegese sebagian saking piro-piro perkarane kafaat biba'din kelawan sebagian kang one biba'din kelawan sebagian kang one yuqabalu ae yujbaru ya dikasih tafsir ae yujbaru artinya wala yuqabalu dan tidak bisa ditutupi atau tidak bisa diganti ditutupi ya. Ba'duha sebagian daripada kafaah biba'din dengan sebagian yang lain. Misal si laki-laki ini punya kelebihan dan punya kekurangan, maka kekurangan itu tidak bisa ditutupi dengan kelebihannya gitu kan. Contoh, fala tujawwazu maka ora kena den kawinaken sapa hurratun wadon merdeka sapa hurratun wadon merdeka tapi ajamiyatun kang bangsa ajam merdeka tetapi dia bangsa ajam. Apa ajam tuh? Orang asing. Nah merdeka tapi bangsa ajam, bangsa asing. Berarti merdeka tetapi bangsa ajam. Punya kelebihan apa? Merdeka. Punya kelemahan? Asing, ajam. Tidak boleh ditikakan biroqikin kelawan hamba kaula Arabiyin kang bangsa Arab. Si laki-lakinya punya kelebihan. Mana kelebihannya? Arabi, tetapi dia punya kelemahan. Apa kelemahannya? Hamba. Nah ini maka kelemahannya tidak bisa ditutupi oleh kelebihannya walaupun dia bangsa Arab, tapi karena dia anak raqib maka dia tidak selevel dengan perempuan yang merdeka walaupun dia bangsa Arab. Wala hurratun lan ora den kawinaken sapa hurratun. Iya. Sapa hurratun wadon merdeka fasiqatun kang fasik fasiqatun kang fasik tidak boleh ditikakan bi'abdin kelawan hamba afifin kang keraksa saking haram si Zaid adalah seorang hamba, dia afif. Apa afif itu? Terjaga dari barang haram walaupun dia punya kelebihan. Apa kelebihannya? Afif, tetapi karena dia punya kelemahan mana? Seorang hamba, maka dia tidak selevel dengan wanita merdeka ya, walaupun dia adalah seorang yang afif. Walaupun dia seorang yang afif, apa afif itu? Yang terjaga, iya, yang terjaga agamanya ya, tetapi karena dia adalah seorang hamba maka dia tidak selevel dengan orang yang merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Qalangan dita sapa al-Muntawalli, Imam al-Muntawalli. Laisa oranana ibu minal hirafid dani'ah saking piro-piro penggawe ad-dani'ati kang asor. Iku minal hirafi saking piro-piro penggawe ad-dani'ati kang asor. Artinya apa? Kata al-Muntawalli,
tidak termasuk kepada kategori pekerjaan yang rendah. Apa? Opo khobazatun gawe roti. Opo khobazatun gawe roti. Opo khobazatun tukang atau apa? Opo khobazatun gawe roti. Tidak termasuk kepada kategori pekerjaan yang rendah adalah membuat roti atau pekerjaan membuat roti. Walau torodalan lamun kelaku urfu baladin adate negara. Urfu baladin adate negara. Bitafdili ba'dil hirofi kelawan ngonjoaken sebagian piro-piro penggawe. Kelawan ngonjoaken sebagian piro-piro penggawe. Ada niati kang asor, ada niati kang asor. Allati kang nasunga naswa ulama alaiha ingatasi allati alaiha ingatasi lam yutabar maka oraden bilang-bilang opo tabril. Apa artinya? Walawit toroda andai kata berlaku adat di sebuah negara. Andai kata berlaku adat di sebuah negara bitafdili ba'dil hirofi daniyah, dengan menganggap apa namanya? Dengan menganggap tafdil, apa tadi itu, dengan menganggap utama sebagian pekerjaan yang rendah. Allati nassa 'alaiha, yang mana para ulama telah menganggap bahwa perbuatan pekerjaan tadi adalah pekerjaan yang rendah, tetapi oleh sebagian balad, oleh sebagian negara itu bahwa pekerjaan itu dianggap sebagai pekerjaan yang utama, maka lam yu'tabar. Artinya maka anggapan sebagian negara itu tidak dianggap atau tidak sah. Jadi walaupun menurut daerah itu dianggap tidak rendah, tetap kalau memang menurut nas para ulama dianggap rendah, maka tetap dianggap rendah. Jadi mengutamakannya sebagian negara terhadap sebuah pekerjaan yang dianggap utama menurut mereka, padahal menurut nas ulama itu adalah pekerjaan yang rendah, maka anggapan tadi itu tidak dianggap. Wa yu'tabaran yang bilang-bilang urfu baladiha adat negarane mar'ah. Urfu adat baladi negaraha mar'ah. Urfu baladiha adat, ada pengadatan negara mar'ah. Bima ing dalam barang lam yanasu kang ora nasoya naso lam yanasu kang orang ngenas sapa fuqaha, kang orang ngenas sapa fuqaha alai ngatasé emak. Nah, adat sebuah tempat, sebuah daerah akan dianggap andai kata adat tadi tidak bertolak belakang dengan nas ulama. Jadi bisa dianggap, bisa diantibar adat tempat si wanita andai kata tidak bertentangan dengan nas ulama. Walai salan orang anai kulil abi kadue bapak opo tajwiju ibnatin, opo tajwiju ibnati sogiro ngawinakan anak wadone, tajwiju imroatis sogiro itu apa? Ibni ya, ibni. Walai salan orang anak iku lil abi kadue bapak opo tajwiju ibnihi, bukan ibnati, ibnihi dibetulkan ya. Opo tajwiju ibnihi ngawinakan anake ab, opo tajwiju ibnihi ngawinakan anake ab.
Apa tazwiju ibni ngawinakan anake ya si ab. Sifate anak as-shogiri kang masih cilik tidak diperbolehkan bagi seorang ayah untuk menikahkan putranya, ibnu teh putra, anak laki-laki yang masih kecil. Misalkan Bapak Rifai punya anak laki-laki atau Pak Sepeda punya anak laki-laki namanya Hisam, itu kan masih kecil lah. Ini tidak boleh menikahkan anaknya yang masih kecil dinikahkan amatan dengan amat, dikawin amat yang kurang kawinnya abah dikawinkan daging amat, ya nggak boleh itu. Kenapa tidak boleh menikahkan anak yang masih kecil? Karena li'annahu, karena satamani ibnihi as-shaghir, li'annahu karena satamani ibnihi as-shaghir iku ma'munul anati, iku ma'munul anati kang den amanaken saking zina. Iku ma'munul anati kang den amanaken saking zina. Karena anak kecil mah itu insya aman daripada perbuatan zina. Jadi jangan dulu ditikahkan. Beda dengan orang yang sudah dewasa yang apalagi sudah benar-benar ingin. Kalau anak kecil mah aman, ma'munul anati, aman dari perbuatan zina. Maka tidak boleh bagi seorang ayah untuk menikahkan si putranya yang masih kecil. Wa yujawi julang ngawinaken haing mar'abi ghairi kupin kelawan liyane kang sakupu. Sapa kang wenang ngawin, sapa kang ngawinaken sapa waliyun wali, baik walinya wali binasabin kelawan nasab, baik walinya wali nasab, ayah, wali nasab ya, kakek. Wa walain lan wali sebab wala, wa walain lan sebab wala gitu lah, wa walain lan sebab wala atau wali dengan sebab wala. La qadin oranana qadi, la qadin oranana qadi, tetapi tidak berhak mengawinkan wanita seorang qadi. Biridho kulin kelawan bidone saben-saben suci, biridho kulin kelawan bidone saben-saben suci, minha saking mar'a, andai kata satu persatu, minha dari perempuan itu ridho, wa min waliha lan saking waline mar'a. Artinya hijaya nabeh adalah dengan si Zaid ini lebih tinggi si Zainab itu, jadi tingkat level itu lebih tinggi Zainab. Boleh ya bagi seorang wali, baik walinya wali sebab nasab atau wali dari arah wala, ini boleh menikahkan putrinya dengan laki-laki yang tidak sepupu. Itu kan tadi kan harus dengan orang yang sepupu. Iya mah boleh ditikahkan dengan orang yang tidak sepupu dengan catatan biridho kulli, kabarnya ridho masing-masingnya, minha dari wanita tadi yang bersangkutan dan dari walinya, au aulia iha atau pira-pira waline mar'a. Al mustawina kang pada kabeh, al kamilina kang sampurna kabeh, al kamilina kang sampurna kabeh. Naon sababna menang liza walil mani'i karena ilangnya kang nyegah, liza walil mani'i karena ilangnya kang nyegah, biridhahum kelawan ridhone aulia, biridhahum kelawan ridhone aulia.
kecil. Misalkan Zainab adalah seorang yang alimah, anak santri ya. Santri Zainab teh tong Zainab atulah teh Aas teh adalah seorang santri ngaji patumuina tapi kagaring kitabna katalah tetep patumuin gitu. Ayahnya juga seorang ustaz, udah berarti levelnya tinggi. Barang mau kawin, mau nikah dengan tukang somai misalnya, udah sering jajan di gerbang kan itu, mali somai jadi bogoh kan itu, tukang somai nah itu, besok itu mau mali somai nasok pakai HP, mang meser somai lila, oke sayang, ada sayang yang getar tadi. Begitu bertemu bertatap muka ada sebatang sinar energi positif. Nah gitu. Ternyata lama-lama whipping cream seno jalan suka kulino. Lama-lama tumbuh rasa benih-benih cinta. Nah ini orang yang alimah bahkan putrinya seorang ustaz menikah dengan tukang somai misalkan yang tidak level. Pertanyaannya boleh tidak mereka ditikahkan? Boleh, asalkan yang menikahkannya waliyun harus walina. Jadi wayuzawwijuha boleh menikahkan kepada seorang wanita, ditikahkan dengan laki-laki yang tidak selevel, andai kata yang menikahkannya itu adalah waliyun walina gitu. Sudah enggak jajan bakso teh masuk tengah cengir wae. Jadi we bukan semuanya bogo gitu. Menantah kawin asalkan ngawinana satu waliyun harus walina. Nomor kedua biridho kulin harus pada ridho si perempuan ridho neng ridho ditikahkan yang tukang somai ridho bapak mudah-mudahan we beteng sebut ngadaran si apa somai gitu. Boleh asalkan si wanita tadi ridho wali juga ridho asalkan yang menikahkan itu siapa waliyun. Boleh nggak kalau yang menikahkannya itu kodi la kodi tidak boleh kalau yang menikahkannya kodi. Lamun ngawin dengan Pak Kodi mah harus dengan laki-laki yang sekupu. Amal kodi anapun utawi kodi iku pala yasihu mangka ora sah iku pala yasihu mangka ora sah lahu kadwe kodi opo tajwijuha ngawinaken mar'ah opo tajwijuha ngawinaken mar'ah li ghairi kufin maring liyane lanang kang sakupu li ghairi kufin maring liyane lanang kang sakupu. Kalau yang menikahkan wali hakimah itu tidak boleh kecuali harus kepada laki-laki yang sepupu. Tapi kan si wanitanya ridho. Wa in radiyas bihi 'alal mu'tamadi. Wa in radiyat lan senajan ridho sapa si mar'a bihi kelawan ghairi kufin. Bihi kelawan ghairi kufin 'alal mu'tamad ing atase kaul kang mu'tamad. Gitu ya. Paham enggak? Ulang lagi. Wanitanya alimah binti alim. Ustad bapakna budakna santriah masantena lila bahkan fathul mu'inah ge apal alfiah makomo bari nudutannya bisa. Nah, loba jajan di tukang baso menangkeun tukang omai tukang baso si omai. Gitu jelas tidak selepal. Kalau salaki nama teu masanten acan barang aya awewe masanten lila masanten oke. Pertanyaanna bolehkah mereka ditikahkan? Jawabannya tafsil. Kalau yang menikahkannya itu adalah walina maka hukumnya boleh dengan catatan harus ada ridho kerelaan. Ridho dari siapa? Ridho dari si anak yang ditikahkan dan dari ayah yang menikahkan. Bagaimana kalau yang menikahkannya bukan wali, misalkan Pak Hakim atau Pak Kodi? Kalau Kodi mah itu tidak boleh menikahkan seorang wanita dengan laki-laki yang tidak sekufu, ya tidak boleh. Walaupun wa in radiyas bihi, walaupun si wanitanya ridho cek si awet ridho abdi menikahkan yang tukang somai oke. Tapi kalau tidak sekufu nggak boleh kalau yang menikahkannya kodi. Ikana lamun anak ikulah kadwe wa mar'a
sapa waliun wali ibun kang goib gitu ya. Ketika si wanita tadi mempunyai wali yang goib, apa wali goib itu? Wali yang sedang bepergian, maka itu nanti yang menjadi walinya wali hakim. Mafqudun, goib itu yang bepergian dalam jarak lebih daripada 2 marhalah. Mafqudun atau kang hilang, mafqudun atau kang hilang, atau walinya hilang ya. Contoh misalkan si Jainab teh punya ayah ngomong nama rek digawe ke Arab, ditunggu mulai si Jainab leutik sampai geus parawan eta bapana kabar-kabarna maot duka hirup oge duka. Nah itu namanya mafqud, orang yang hilang, tidak ada kabar beritana. Tibalah waktunya Jainab menikah, maka siapakah walinya? Yang menjadi walinya adalah wali hakim. Eta wali hakim tidak boleh menikahkan wanita kepada laki-laki yang tidak sekupu gitu. Li'annahu kana satamane qadi kana ibi kaya dene pengganti. Iku kana ibi kaya dene pengganti anu saking wali. Karena yang namanya qadi itu kan pengganti daripada wali, badal pengganti. Kulantaran dia sebagai pengganti, maka dia harus memilihkan untuk si wanita tadi laki-laki yang bagus, yang bermanfaat, jangan dengan laki-laki yang tidak sepupu. Fala yatruku, maka ora kena ninggal sapa si qadi al-hadza ing kemanfaatan lahu kadue wali gitu. Wa bahasalan sampun nabahas sapa jamun segolongan ulama mutaakhiruna kang akhir kabeh. Segolongan ulama mutaakhirun, ulama kelompok akhir membahas kumaha ngabahasna annaha ing satemene mar'ah. Ya, misalkan teh elih teh seorang santria, bahkan seorang ustazah pintar ngaji nang datara pernah males. Anaha yang satu mana maraiku lawalam tajid lamun orang nemu sapa si mar'ah kuf'an ing lanang kang sakupu di kampung nate anu sakupu deung teh alis. Barang umur geus semakin tua, semakin dewasa, kebutuhan semakin meningkat. Ngobrol jeung babatunana nu ditu mah geus mawa budak dua. Dia kawin itu geus kawin barang urang hayana ieu kumaha kawin. Wa khafatan wa disapa si mar'a al fitnah ta ing fitnah. Tak sementara dia juga khawatir fitnah, terjadi fitnah. Ya, khawatir terjadi zina karena geus hayang gitu. Lazim mamangka wajibal qadhiya ing qadhi opo ijabatuha badani si imro'ah. Maka boleh bagi Pak Qadhi untuk memenuhi wanita tadi menikah dengan laki-laki yang tidak sekupu. Hancur tadi seorang qadhi tidak boleh menikahkan wanita kepada orang yang tidak sekupu. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kalau di daerah itu tidak ada orang yang selevel? Orang masantren teh, nu sakola, nu masantren. Tidak ada yang alimah seperti misalkan Felix Cahaya. Sementara kebutuhan mendesak, khawatir lalaki bogo, awalnya sarua. Dan sering diantar ngaji ke pengajian ke tukang ojek misalkan. Lila-lila tukang ojek nageda bujangan kene. Ustazah sudah punya calon belum mah. Jeung amang we atuh. Aduh, agak tertawa malam udah gitu-gitu tuh. Dak dibayar tadi tarima, kadang-kadang suka dikasih makanan. Sebentar perempuan maka diperhatikan seperti itu sama laki-laki. Maka kunci apa berbari kasih perhatian yang lebih. Nah itu, maka perempuan akan tunduk bangsa deui. Bari teu dikemat gitu. Nah, keduanya sudah sangat cocok. Tetapi si wanita tadi tidak punya wali ya, karena ayahnya misalkan goib atau ayahnya mafqud gitu ya. Maka yang menjadi walinya adalah wali hakim. Sementara dalam ketentuan wali hakimah tidak boleh menikahkan seorang wanita dengan laki-laki yang tidak sekupu. Barang ini tidak sekupu atau kumaha ya, cek dia
Bagaimana hukumnya? Qala mandika sapa syekhuna guru kita wa huwa utibah sunikum mutayon kang den unggulakeun. Jadi gambaran kalau memang seperti itu kondisinya maka wajib ditikahkan kalau khawatir terjadi fitnah. Dan pembahasan itu adalah pembahasan yang diunggulkan. Terus apa? Mutajahun. Terus mudrikan bahwa utai kau tawi basiku mutajon kang den unggulaken apane mudrikan kon nemu dalil apane mudrikan penemu dalile madrokun apane madrokan kon penemu dalilnya. Katanya pembahasan itu adalah yang unggul dari segi dalil. Amman anapun ute wong laisa kang ora ana iku laha kaduwe siman. Sapa waliyun wali, adapun orang yang sama sekali tidak punya wali asal babar bisa. Hari tadi mah bisa dikawinkan ku hakim karena ayahnya goib atau ayahnya mafkud. Ini mah ceritanya orang yang sama sekali tidak punya wali. Patazwijuha maka utawi ngawinake patazwijuha. Patazwijuha maka utawi ngawinaken ing mar'ah gitu tah. Maka utawi ngawinaken ing mar'ah sapa al-qadi. Jadi payo kodenya li ghairi kupin kadwe liane lanang kang sekupu bitolabiha kelawan pemambrihe si mar'ah atau bitolabiha kelawan mambrihe mar'ah atajwijaing den kawinakan atajwijaing den kawinakan minusaking goir iku sahihun sahih. Andaikan tak ada seorang wanita yang sama sekali tidak punya wali, sama sekali tidak punya wali maka kemudian wanita tadi ditikahkan oleh si kodi liqol likupin kepada laki-laki yang tidak sepupu bitola biha atas permintaan si wanita tadi untuk ditikahkan minu kepada laki-laki yang tidak sepupu, maka tindakan hakim tadi dianggap sahihun sahih. Paham nggak? Si Zainab itu sama sekali tidak punya ayah. Kalau tadi kan ayahnya ada tetapi goib atau ayahnya ini mah dia sama sekali tidak punya ayah, yang tidak punya wali gitu ya. Maka yang menjadi walinya adalah wali hakim. Nah, perempuan yang sama sekali tidak punya wali sehingga akhirnya yang menjadi walinya adalah wali hakim, kemudian oleh si hakim, oleh si kodi ditikahkan dengan siapa? Dengan laki-laki yang tidak satu kupu, satu level atas permintaan seperti tadi bagian jana Pak Hakim. Tolonglah saya ditikahkan dengan dia laki-laki yang tidak sekupu, maka tindakan menikahkannya hakim tadi sahihun dianggap sahih al-muhtar. Bilaban halinulayani li syekhoni maring syekh loro nawilan roh yang wallahu a'lam bishawab.